Selamat siang, kami akan mempresentasikan materi tentang FTP server. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Tiatrisnatma Devi dengan NIM 2200400098. Anggota kelompok saya yaitu Kadek Dita Dwiyanti dengan NIM 2200400039. Yang kedua, Kadek Yulia Yahya dengan NIM 2200404040. Yang terakhir, Niwayan Dita Carolina dengan NIM 2200400219. Topik pembahasan yang kami bahas yaitu pertama, pengertian FTP server, kedua, fungsi FTP server, ketiga, cara kerja FTP server, keempat, cara menginstal dan mengkonfigurasi FTP pada Windows dan Linux. Kelima, cara melakukan file sharing menggunakan FTP. Keenam, kelebihan dan kekurangan FTP server. Pengertian FTP server. FTP merupakan singkatan dari File Transfer Protocol, merupakan sebuah server yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer satu dan komputer lain di jaringan. FTP memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima file melalui jaringan, seperti internet, dengan menggunakan protokol khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi FTP server. Secara umum, fungsi utama FTP adalah untuk mentransfer file antara klien dan server. FTP memungkinkan pengguna untuk mengubah file dari komputer lokal ke server, serta mengunduh file dari server ke komputer lokal. Ini membuatnya menjadi protokol yang sangat berguna dalam berbagai file antara perangkat yang terhubung dalam jaringan. Namun, rupanya, fungsi FTP tak terbatas sampai di situ saja. Kegunaan fungsi lain dari FTP adalah: 1. Mengelola struktur file dan direktori. FTP memungkinkan pengguna untuk membuat, mengunggah, dan menghapus direktori di server FTP. Pengguna juga dapat melakukan operasi file seperti mengganti nama atau rename file, menghapus file, dan memindahkan file antara direktori. Kedua, mengatur izin dan hak akses. FTP memungkinkan pengguna untuk mengatur izin dan hak akses file di server FTP. Ini berarti pengguna dapat memberikan atau membatasi akses ke file tertentu berdasarkan pengaturan izin yang ditetapkan. Yang ketiga, membangun koneksi dan sesi. FTP memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi dengan server FTP dan memulai sesi FTP. Selama sesi, pengguna dapat mengirim perintah-perintah FTP seperti mengubah direktori, mencari file, mengatur mode transfer, dan melakukan operasi lainnya terkait file. Yang keempat, ada otomatisasi transfer file. FTP dapat digunakan untuk mengoptimisasi transfer file dengan menggunakan script atau perangkat lunak khusus. Ini memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan tugas transfer file secara teratur, melakukan sinkronisasi file antara server dan klien, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan transfer file. Yang kelima, akses jarak jauh. FTP memungkinkan pengguna untuk mengakses file yang disimpan di server jarak jauh tanpa harus secara fisik berada di lokasi server. Ini sangat berguna dalam situasi di mana pengguna atau saat menggunakan server hosting untuk menyimpan dan berbagi file. Selanjutnya, cara kerja FTP server. FTP bekerja dengan menggunakan mode client
server, di mana FTP client dan server saling berinteraksi untuk mentransfer file. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terjadi saat FTP bekerja. Yang pertama, FTP server menggunakan port standar 21 untuk menerima koneksi dari klien ketika sebuah klien FTP mencoba untuk terhubung. Server menunggu di port 21 untuk menerima koneksi masuk. Yang kedua, server FTP memaksa apakah kredensial yang dimasukkan oleh klien valid. Jika benar, koneksi akan diterima dan diproses akan berlanjut. Yang ketiga, setelah menunggu terautentikasi, klien FTP dapat melakukan operasi seperti mengunduh, mengunggah, atau menghapus file di server, tergantung pada hak akses yang dimilikinya. Sebelum mentransfer data, server membuka port TCP tambahan, biasanya port 20 untuk membentuk koneksi data dengan klien. Yang keempat, FTP menggunakan autentikasi standar, yaitu pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Pengguna terdaftar melalui akses penuh ke direktori yang ditentukan, sedangkan pengguna anonim dapat menggunakan nama pengguna anonymous dan alamat email sebagai kata sandi untuk mengakses server FTP. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, topik berikutnya adalah cara menginstal dan mengkonfigurasi FTP pada Windows dan Linux. Yang pertama, yaitu cara menginstal FTP pada Windows. Caranya yang pertama adalah buka Control Panel pada Windows. Control Panel dapat diakses melalui menu Start atau Search dan mengklik Control Panel. Kemudian, klik pada menu program pada Control Panel untuk membuka opsi-opsi yang berkaitan dengan aplikasi dan fitur di Windows. Yang ketiga, di bawah program, pilih Turn Windows Feature On or Off untuk mengakses pengaturan fitur Windows. Yang keempat, yaitu cari dan tandai kotak centang untuk FTP Server, FTP Extensibility, FTP Service, dan IIS Management Console dalam fitur Windows. Klik OK untuk menginstal FTP Server di Windows. Selanjutnya, mengkonfigurasi FTP pada Windows. Yang pertama, buka Control Panel, System and Security, lalu akses Administrasi Tool pada Windows 10 atau Windows Tool pada Windows 11. Kemudian, buka Internet Information Service atau IIS Manager. Yang ketiga, tambahkan FTP Site dengan cara klik Add FTP Site. Yang keempat, masukkan nama FTP Site dan path visit yang akan digunakan untuk berbagi file. Kemudian, masukkan IP dan port yang sesuai dengan Windows Server dan FTP Server. Biasanya menggunakan port 21. Yang kelima, centang basic untuk mengaktifkan fitur autentifikasi dasar. Pada authorization, pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan seperti all user untuk mengizinkan semua pengguna dengan password yang sudah dibuat untuk mengakses FTP server. Selanjutnya, mengenai cara menginstal dan mengkonfigurasi FTP pada Linux. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menginstal dan mengkonfigurasi FTP server di Linux dengan menggunakan Ubuntu. Yang pertama, mengupdate repository. Pastikan kita memiliki repository terbaru dengan menggunakan perintah sudo apt update. Yang kedua, menginstal vsftpd dengan menggunakan perintah sudo apt install vsftpd. Kemudian mengkonfigurasi vsftpd. Setelah instalasi selesai, kita perlu mengkonfigurasi vsftpd untuk memungkinkan koneksi FTP. Anda dapat melakukan ini dengan mengedit file konfigurasi vsftpd yang biasanya berada di etc vsvd-conf. Kita dapat menggunakan editor seperti sudo nano untuk mengedit file tersebut. Yang keempat, membuat direktori pengguna.
Buat direktori pengguna untuk FTP server dengan menggunakan perintah sudo mkdir home FTP user. Kita dapat mengubah nama direktori ini sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kelima, membuat user FTP. Buat user FTP dengan menggunakan perintah sudo use add FTP user. Kita dapat mengubah nama user ini sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, mengatur hak akses. Berikan hak akses yang sesuai untuk user FTP dengan menggunakan perintah sudo count r FTP user home FTP user. Ini akan memberikan hak akses untuk user FTP mengakses direktori yang dibuat. Yang ketujuh, mengaktifkan vsftpd menggunakan perintah sudo system start vsftpd untuk Ubuntu 16.04 yang lebih baru atau sudo etc init di vsftpd start untuk Ubuntu 14.04 yang lebih lama. Yang terakhir adalah menguji koneksi FTP. Menguji koneksi FTP dengan menggunakan aplikasi seperti FileZilla. Masukkan IP FTP server, username, dan password yang kita buat, lalu klik Quick Connect untuk menguji koneksi. Jika kita dapat mengakses direktori FTP servers dengan sukses, maka instalasi dan konfigurasi FTP server telah selesai. Jadi, topik selanjutnya yaitu cara melakukan file sharing. Kami melakukan file sharing menggunakan FTP server melalui aplikasi FileZilla. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, membuka aplikasi FileZilla, kemudian buka menu server, lalu klik configure. Yang kedua, kemudian gunakan alamat IP localhost untuk membuat dan mengaktifkan server FTP. Dalam alamat IP, atur 127.0.0.1 dan pilih port 21 dengan menggunakan protokol yang memerlukan FTP eksplisit di atas TLS. Yang ketiga, klik menu user, kemudian buat user dan set password. Pilih jalur directory atau mount point file untuk dibagikan di server FTP. Yang keempat, untuk mengaksesnya pada user, install aplikasi klien FTP. Isi alamat IP, FTP user, dan kata sandi user. Drag dan drop untuk mentransfer data dari server FTP ke local drive. Lalu yang terakhir, akan terlihat log pada FTP server, digunakan untuk memantau dan menganalisis aktivitas user. Aktivitas log dapat menunjukkan akses anonim yang berpotensi membahayakan sistem keamanan. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari FTP server. Yang pertama, ada kelebihan FTP. FTP sebagai protokol yang menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kamu tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. Yang kedua, FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Yang ketiga, meski menggunakannya memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantu melakukannya, beserta dengan petunjuk verifikasi. Tambahan informasi, verifikasi menggunakan FTP ini hanya ada 2 langkah saja. Yang keempat, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer. Selama prosesnya, sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim atau terima. Yang kelima, FTP mampu melakukan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Yang keenam, transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Lalu kekurangannya, yang pertama ada sangat bergantung dengan
adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Yang kedua, desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Yang terakhir, kesalahan dan menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Baik, kesimpulannya yaitu FTP atau File Transfer Protocol merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server. FTP bekerja dengan menggunakan FTP client server, di mana FTP client dan FTP server saling berinteraksi untuk mentransfer file. FTP server dapat diinstal dan dijalankan pada berbagai sistem operasi, termasuk Windows dan Linux, dan dapat diakses menggunakan berbagai perangkat lunak klien. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.